Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-33 dari silsilah pembacaan kitab Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami kitab ini dan menyelesaikan pembacaan kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ke-33 ini kita masih di dalam pembacaan bait syair yang ke-25 yang disebutkan oleh penulis dalam halaman 43 dan sudah kita baca sebagian syarah terhadap bait syair yang ke-25 ini sampai pada halaman 44. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca lanjutan syarah tersebut pada halaman 45. Baik. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala mengatakan, wa qala Syekhul Islami qala Hanbal حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. Baik, sekedar mengingatkan ini tentang bait syair yang ke-25 ini, yaitu kita masih berbicara tentang hakikat iman, ya, di mana Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam bait syair yang kelima ini menerangkan tentang hakikat iman dengan perkataan beliau, wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun minal khairi wa ta'ati fiha nuqayyidu. Bahwasanya iman kita itu adalah ucapan, perbuatan dan niat, yaitu hati, dalam hati. Ya, iman mencakup ini apa yang dilakukan oleh perkataan lisan kita, kemudian anggota badan kita dan hati kita, yang itu semua berupa kebaikan dan ketaatan. Fiha nuqayyidu, ya, yang mana dalam ketaatan tersebut atau dengan niat tersebut kita mengikatkan atau mengkaitkan ketaatan dan kebaikan tersebut. Artinya iman tersebut dikatakan sebagai iman apabila mencakup hati, lisan dan anggota badan yang disertai dengan niat, dilakukan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sudah kita baca beberapa penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala tentang bahwasanya amalan itu merupakan bagian dari iman dan diambil dari beberapa penjelasan para ulama terdahulu, dan sekarang beliau menukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau membawakan perkataan Hanbal. Hanbal ini adalah Hanbal ibn Ishaq bin Hanbal. Ini dikatakan sebagai sepupunya, keponakannya Imam Ahmad bin Hanbal. Keponakannya Imam Ahmad bin Hanbal, putra dari saudaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia namanya Hanbal ibn Ishaq bin Hanbal. Dia mengatakan haddatsana al-Humaydi. Al-Humaydi mengatakan menceritakan kepada kami, qal wa ukhbirtu anna nasan yaqulun, aku diberitahu bahwasanya orang-orang mengatakan. Jadi ini Al-Humaydi
menyampaikan kepada Hanbal bin Ishaq bin Hanbal tentang satu pendapat yang menyebar di kalangan orang-orang ketika itu, ya. Man aqarra bis salati waz zakati was shaumi wal haji wa lam yaf'al min dhalika shay'an hatta yamut wa yusalli mustadbira al qiblati hatta yamut fa huwa mu'minun ma lam yakun jahidan idza ulima anna tarkahu dhalika fihi imanuhu idza kana muqirran bil fara'id wa istiqbalil qiblati. Ini menyebar di kalangan orang-orang ketika itu pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang mengakui salat, yang mengakui wajibnya salat, zakat, puasa dan haji, ini 4 dari rukun Islam, ya. Namun dia tidak melakukan sedikit pun dari amalan itu. Jadi tidak melakukan amalan sedikit pun. Lam yaf'al min dzalika syai'an, ini menunjukkan sedikit pun tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan zakat, puasa atau haji, hatta yamut, sampai dia meninggal dunia. Sama sekali tidak melakukan salat, zakat, puasa ataupun haji. Atau wa yusalli mustadbiral qiblati hatta yamut, atau dia salat tetapi bahkan dengan salat yang aneh, yang menyelisihi salat yang benar, yaitu dia salat menghadap atau membelakangi kiblat, ya. Salat yang seharusnya dilakukan dengan menghadap kiblat, dia mustadbiral qiblah, dengan membelakangi kiblat sampai meninggal dunia, yang mana maksudnya di sini adalah dia melakukan amalan salat yang tidak sah, ya. Artinya sama saja dia tidak melakukan amalan ini. Lalu orang pendapat tersebut mengatakan orang yang seperti itu keadaannya fahuwa mu'minun ma lam yakun jahidan, maka orang tersebut beriman selama dia tidak mengingkari, yaitu kewajiban-kewajiban itu tadi. Idza ulima anna tarkahu dzalika fihi imanuhu, apabila diketahui bahwasanya ketika dia meninggalkan hal itu masih ada keimanannya. Idza kana muqirran bil fara'id wa istiqbalil qiblati, apabila dia masih mengakui kewajiban-kewajiban dan mengakui menghadap kiblat, wajibnya menghadap kiblat. Jadi ini disampaikan kepada Al-Humaydi tentang pendapat seperti ini di kalangan manusia, yang seakan-akan mengatakan bahwasanya orang itu tetap beriman walaupun dia tidak memiliki amalan, ya. Sehingga seakan-akan ini orang-orang tersebut menyatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar hati saja, tidak termasuk perbuatan, ya, tidak termasuk perbuatan, hanya cukup keyakinan saja, keyakinan akan wajibnya hal ini, hal itu dan seterusnya, tanpa harus melakukan amalan. Maka dikatakan oleh Al-Humaydi, faqultu, Al-Humaydi mengatakan, hadzal kufru surahu, ini adalah kekafiran yang nyata, wa khilafu kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ulama'il muslimin, dan menyelisihi kitabullah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi ulama kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, ini sebagai istidlal dari Al-Humaydi tentang hal ini, tentang pernyataan beliau bahwasanya ini menyelisih kitabullah. Beliau mengatakan wama umiru, beliau mengatakan dengan menyampaikan firman Allah Ta'ala, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ad-din, yaitu ketaatan ataupun amalan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini kita lihat beliau beristidlal dengan kalimat atau ayat ini, ya, dari firman Allah Ta'ala, liya'budu, bahwasanya orang yang beriman itu harus ada suatu amalan yang disebut sebagai ibadah yang dilakukan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keimanan itu tidak hanya sekedar keyakinan, tetapi dia harus mencakup amalan. Seorang yang beriman harus melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dia merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Hanbal, dan Hanbal mengatakan, sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata, man qala hadza faqad kafara billahi, barang siapa yang mengatakan hal ini, berpendapat seperti ini, itu yang tadi, yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar hati, yang tidak membutuhkan amalan, tidak perlu dengan beramal, ya. Faqad kafara billahi, maka dia telah kufur kepada Allah, wa radda ala amrihi, dan telah menolak perintah Allah Ta'ala, wa ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bihi anillah, dan telah menolak apa yang datang
dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi ini merupakan keterangan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah Ta'ala kepada kita, penjelasan bahwasanya yang namanya iman itu harus mencakup 3 hal tadi, mencakup keyakinan dalam hati dan juga ucapan lisan dan juga perbuatan anggota badan. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr melanjutkan penjelasan terhadap bait syair yang ke-25 tadi. Ya, kita merujuk sebentar pada bait yang ke-25, yakni beliau mengatakan wa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun minal khairi wa ta'ati fiha nuqayyidu. Ya. Dia adalah keimanan kita itu adalah ucapan, perbuatan dan niat minal khairi yang berupa kebaikan. Jadi yang termasuk keimanan itu adalah ucapan, perbuatan dan niat yang itu bukan sembarang ucapan tetapi yang merupakan al-khair. Sehingga perbuatan, ucapan ataupun niat yang minasyarri, lawan dari al-khair, yang dari keburukan, maka itu bukan termasuk keimanan. Ya, bahkan itu akan mengurangi keimanan sebagaimana nanti akan dijelaskan pada bait syair yang berikutnya yang ke-26. Baik. Beliau mengatakan minal khairi al-jar wal majruru huna muta'alliqun bima sabaqa. Kalimat minal khairi di sini ada al-jar. Al-jar itu huruf jar yaitu min, wal majrur yaitu isim yang dijarkan yaitu al-khair sehingga dibaca kasrah karena dia majrur dengan tanda kasrah. Al-jar wal majruru huna di sini muta'alliqun bima sabaqa. Dia muta'alliq terhadap yang sebelumnya. Jadi dia tergantung pada sebelumnya atau terkait dengan kalimat sebelumnya. Ai imanuna dijelaskan oleh beliau, ai yaitu imanuna huwa aqwalul khairi wa a'malul khairi wan niyatul khairat wan niyatul khairatu as-salihat wan niyatul khairatu as-salihatu. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwasanya iman kita itu adalah ucapan-ucapan yang baik, amalan perbuatan yang baik dan niat-niat yang baik, yang saleh, yang benar. Ya. Jadi ini minal khair ini muta'alliqun bima sabaqa, yaitu terkait dengan kalimat yang sebelumnya, imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun minal khairi, yaitu qaulun wa fi'lun wa niyyatun, ya, ucapan, perbuatan dan niat itu semua yang merupakan al-khair, merupakan kebaikan. Hadza huwa imanuna qaulun wa fi'lun wa niyyatun minal khairi, yaitu iman kita adalah perkataan, perbuatan dan niat yang itu merupakan kebaikan, yang bukan merupakan syarr. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ati fiha nuqayyidu, wa ta'ati fiha nuqayyidu, dan ketaatan fiha nuqayyidu, padanya kita mengikatkan. Ya, ad-dhamiru fi qawlihi fiha, kata ganti dalam perkataan beliau fiha, ha, dhamir ha di sini aidun ila niyah, ini kembali kepada niat, kembali kepada niat. Maknanya apa? Maknanya adalah wa ta'ati fiha nuqayyidu, ketaatan dan ketaatan ya, dalam keadaan kita itu mengikatkan ketaatan tersebut dengan niat. Artinya yang termasuk keimanan yang dikatakan sebagai keimanan, perbuatan taat kepada Allah yang merupakan keimanan, taat kepada Rasul yang merupakan keimanan, adalah yang di sana ini diikatkan dengan niat yang benar, dengan niat yang benar, ya. Itulah ketaatan yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang dia termasuk keimanan, ya, bagian dari keimanan ini. Bima'na anna kulla ta'atin litakuna mutaqabbalatan mardiyatan 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala mashkuratan 'indahu la budda an tuqayyada binniyati salihati. Jadi maknanya adalah bahwasanya semua ketaatan, yang namanya ketaatan itu adalah kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, baik dari Allah Ta'ala ataupun dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua ketaatan, ya, agar dia menjadi diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disyukuri oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala menerimanya, la budda an tuqayyada bin niyyati salihati, maka harus diikatkan dengan niat yang benar.
diikatkan dengan niat yang benar. Ya, bi ayyuqsada bi fi'li ta'ati at-taqarrubu ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dijadikan tujuan dalam melaksanakan ketaatan tersebut adalah at-taqarrubu ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuatu amalan, perbuatan ataupun niat, ya, itu akan dikatakan sebagai keimanan, ya, apabila dia merupakan kebaikan, satu kebaikan atau ketaatan, ya. Ya, jadi merupakan kebaikan yang itu kita dapatkan dari perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya sesuai dengan syariat. Dan yang kedua adalah dikatakan sebagai bagian dari iman, perkataan, perbuatan, dan niat itu apabila dilakukan dengan niat yang benar, dilakukan dengan niat yang benar, yaitu dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala dalam melakukan amalan tersebut. Kemudian Syekh menukilkan firman Allah Ta'ala, qala jalla wa ala, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat, ya, di sini ada kalimat man arada al-akhirah. Jadi dia memiliki niat, memiliki tujuan, yaitu apa? Akhirat. Memiliki tujuan, niat yang benar, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan pahala Allah Ta'ala di akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia mengusahakan untuknya dengan usaha dia. Artinya dia melakukan usaha, dia melakukan perbuatan, ya, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia adalah orang yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang perbuatan mereka itu, amalan mereka itu akan disyukuri oleh Allah Ta'ala, diberikan balasan oleh Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini ya menerangkan kepada kita, dan para ulama telah mengambil, ya, keterangan dari ayat yang ini dan yang semisalnya, bahwasanya syarat diterimanya amal oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari seorang hamba adalah ini hendaknya pertama hamba tersebut orang yang beriman. Kemudian setelah dia termasuk golongan orang yang beriman, maka syarat amal itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah dua, yaitu apa? Yang pertama, dia harus ikhlas dalam amalan tersebut, dan yang kedua adalah dia melakukan usaha ataupun perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kita selesai dari pembacaan syarah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah Ta'ala, dan kita akan lanjutkan ini dengan menuliskan beberapa poin penting yang kita dapatkan dari syarah ini. Baik, dari apa yang kita baca tadi kita bisa menuliskan beberapa poin penting di sini. Yang pertama adalah tentang hakikat iman, ya, bahwasanya dia mencakup perkara kebaikan yang dilakukan hati, lisan, dan anggota badan. Jadi iman kita itu mencakup semua perkara kebaikan yang dilakukan oleh hati, lisan, dan anggota badan. Hati itu seperti misalnya tentang keyakinan-keyakinan kita, tentang akidah kita, ya kan. Kemudian lisan itu ucapan-ucapan kita, ya, termasuk juga yang paling penting, yang paling utama, yang paling besar adalah ucapan syahadat la ilaha illallah. Dan kemudian yang ketiga adalah anggota badan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita yang merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka itu merupakan bagian dari iman. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua, iman bukan hanya sekedar pembenaran. Karena dia mencakup tiga hal ini tadi, ya, maka iman itu bukan hanya sekedar pembenaran atau keyakinan dalam hati, ya. Terkadang orang itu ketika mengatakan iman, maka yang dia maksud adalah hanya sekedar keyakinan hati. Tetapi dalam Islam, dalam syariat ini, ya, iman itu bukan hanya sekedar pembenaran ataupun keyakinan hati, bahkan amalan anggota badan adalah merupakan keimanan. Ini adalah pemahaman yang benar tentang masalah iman, dan inilah pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan bahwasanya kenapa para ulama kok menyampaikan tentang masalah ini, tentang hakikat iman. Kenapa? Yaitu karena kesalahan dalam memahami hakikat iman bisa berdampak pada penyimpangan dalam agama. Bisa berdampak penyimpangan dalam agama, sehingga bisa jadi dia akan melakukan berupa kesalahan-kesalahan dalam amalannya disebabkan karena penyimpangan ini.
Contohnya di sini saya sampaikan, walaupun tidak disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, yaitu orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah, mereka menyimpang ya dalam hal ini. Mereka menyimpang karena menganggap amalan lahiriah bukan bagian dari iman. Ya, mereka menyimpang karena menganggap amalan lahiriah bukan bagian dari iman. Apa dampaknya? Dampaknya kita tuliskan di sini, sehingga mereka menganggap iman seseorang itu tetap sempurna, yakni tidak berkurang meski melakukan kemaksiatan. Ya, ketika seseorang menurut Murji'ah ini, ketika seseorang itu sudah masuk Islam, sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, artinya dia sebagai orang yang beriman, ya, atau dia telah meyakini keimanan yang benar, gitu kan, maka dianggaplah dia sebagai orang yang beriman dan keimanannya itu tidak terpengaruh oleh amalan. Menurut mereka demikian, karena mereka menganggap amalan itu bukan bagian dari iman. Sehingga konsekuensinya adalah apa? Ketika seseorang itu melakukan kesalahan dalam amalnya, maka tidak mempengaruhi keimanannya. Dia tetap sempurna imannya, ya, tetap sempurna imannya meski melakukan kemaksiatan. Sehingga terkadang kita mendengar perkataan orang yang mengatakan, ya, kenapa kamu menyuruh saya melakukan ini, ya, menutup aurat dan seterusnya, bukankah yang penting hatinya, ya, bukankah yang penting hatinya. Ini kalimat seperti ini bermula dari pemahaman yang salah di dalam memahami iman, seakan-akan iman itu hanya yang ada dalam hati. Ketika seseorang diperintah untuk menutup aurat, lalu dia berdalih dengan mengatakan, bukankah yang penting hatinya, kenapa kamu mau memerintah saya untuk menutup aurat dan seterusnya. Padahal menutup aurat itu adalah bagian dari iman, bukan hanya dalam hati saja, tetapi yang penting adalah hati, lisan, dan anggota badan harus sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian ketika tadi dikatakan bahwasanya iman itu adalah hati, lisan, dan anggota badan yang merupakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan, maka perlu diterangkan bahwasanya sesuatu amalan itu merupakan kebaikan, ya, merupakan ketaatan yang diterima oleh Allah Ta'ala apabila dia memenuhi syaratnya. Nah, dia merupakan bagian dari keimanan apabila dia memenuhi syaratnya. Maka diterangkan di sini syarat agar suatu amalan ketaatan diterima oleh Allah adalah disebutkan 3 di sini, ya, disebutkan 3. Yang para ulama biasanya menyebutkan 2 ini karena mereka, ya, menganggap bahwa yang pertama ini sudah terpenuhi, yaitu pada diri orang yang beriman, atau yang mereka bicarakan adalah amalan yang dilakukan oleh orang yang muslim. Tetapi secara keseluruhan, apabila kita teliti secara keseluruhan, syarat diterima amalan oleh Allah Ta'ala adalah 3. Yang pertama, orang yang melakukan adalah orang yang beriman, bukan orang yang kafir, ya. Orang yang kafir amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang pertama. Ini syarat yang berkaitan dengan pribadi orang yang melakukannya, ya. Orangnya harus beriman. Adapun syarat yang berkaitan dengan amalnya, maka itu 2. Jadi syarat yang berkaitan dengan amalnya itu 2, sedangkan syarat yang berkaitan dengan orangnya, orang yang melakukan amalan itu 1. Adapun syarat yang berkaitan dengan amalnya, maka pertama, amalan itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila amalan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan mungkin diterima. Seseorang melakukan salat subuh dengan 4 rakaat, ya, dengan sengaja, dengan melakukannya 4 rakaat, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala karena amalan ini tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin seseorang melakukan salat, ya, sengaja menghadap membelakangi kiblat, ya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini syarat yang pertama berkaitan dengan amalan. Syarat yang kedua adalah amalan itu harus disertai dengan niat yang benar, yaitu melakukan ketaatan itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Ini yang disebut dengan ikhlas. Ini disebut dengan ikhlas dalam melakukan amalan, ya. Jadi inilah beberapa poin yang bisa kita tuliskan, ya, berkait dengan apa yang kita baca pada pertemuan ke-32 dan 33 dari bait syair yang ke-25 ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar, menjadikan amal yang saleh, dan semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita seluruhnya. Kita akhiri, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.